keluarga besar dari Bapak Sutrisno dan Ibu Rusmiati, dan juga dari keluarga besar Bapak Mujib dan Ibu Haryati dalam prosesi ijab kabul dan akad nikah sekaligus resepsi dari Ananda Rahman Kristianto yang akan bersunting Rena Nurul Umar, putri kandung saya Rena Nurul Umar, kepada engkau dengan mas kawin, perhiasan emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rena Nurul Umar binti Abdul Mujib dan mas kawin tersebut dibayar tunai. kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat ini yang pertama ditujukan kepada sang suami, Mas Tanto. Tanto, pagi ini dengan nikmat dan inayah Allah, Anda sampai pada saat yang paling indah, paling bahagia, tetapi paling mendebarkan dalam kehidupan Anda. Saat paling indah, sebab mulai pagi ini cinta tidak hanya berbentuk impian dan khayalan. Saat yang paling bahagia, sebab akhirnya Anda berhasil mendampingi wanita yang Anda cintai biidznillah. Dan saat yang paling mendebarkan, sebab mulai saat ini Anda memikul amanah Allah untuk menjadi pemimpin keluarga. Dahulu Anda adalah seorang manusia bebas yang pergi sesuka Anda, tetapi sejak pagi ini, bila Anda belum pulang sampai larut malam, di rumah ada seorang wanita yang tidak dapat tidur karena mencemaskan Anda. Kini, bila berhari-hari Anda tidak pulang tanpa berita, ingatlah bahwa di kamar Anda ada seorang wanita lembut yang akan membasahi bantalnya dengan linangan air mata. Dahulu, bila Anda mendapatkan musibah, Anda hanya mendapat ucapan turut berduka cita dari sahabat-sahabat Anda. Tetapi kini, ada seorang istri yang akan bersedia mengorbankan apa saja agar meraih kembali kebahagiaan Anda. Sekarang, Anda mempunyai kekasih yang diciptakan Allah untuk berbagi suka dan duka dengan Anda. Tanto, wanita yang duduk di sisi Anda bukanlah segumpal daging yang dapat Anda kerat semena-mena, dan bukan pula budak belian yang dapat Anda perlakukan sewenang-wenang. Ia adalah wanita yang dianugerahkan oleh Allah untuk membuat hidup Anda lebih indah dan lebih bermakna. Ia adalah amanat Allah yang akan Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jadilah suami yang terbaik bagi istri Anda dalam membina maghigai rumah tangga, sebagaimana teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pesan mulianya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tanto, jangan pernah menuntut kesempurnaan dari istri Anda, apalagi sampai membandingkan dengan wanita lain. Bisa jadi istri Anda mahir di bidang tertentu, tapi tidak cakap di bidang yang lain, atau mungkin memiliki salah satu sifat yang tidak Anda sukai. Pahamilah, Tanto, wanita yang duduk di sisi Anda bukanlah bidadari dengan segala kriteria kesempurnaan, tapi ia adalah wanita dengan banyak kekurangan. Abu Hurairah radhiyallahu an mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah jika ia tidak suka satu tabiat atau perangainya, maka bisa jadi ia ridho atau senang dengan tabiat atau perangainya yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Fokuslah pada kelebihannya, sampingkan kekurangannya,
dan tutuplah kekurangannya dengan kelebihan yang ada padamu. Karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat terwujud ketika suami dan istri bisa saling bersinergi dan saling melengkapi. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 187 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri adalah pakaian bagimu dan kamu pun para suami adalah pakaian bagi mereka. Makna pakaian di sini adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk menutupi kekurangan, menutupi aib satu sama lainnya. Nasihat bagi pengantin wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartun nisaa ayyasjudna li azwajihinna lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haqq." Seandainya aku boleh memerintahkan manusia untuk bersujud kepada manusia yang lain, akan aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas mereka. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, dan At-Tirmidzi. Tentu seorang manusia tidak boleh bersujud kepada lainnya. Kita hanya boleh bersujud kepada Allah Sang Khaliq Jalla wa'ala. Tapi hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk menunjukkan betapa besar hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Banyak istri yang menuntut agar suaminya membahagiakan mereka, namun jarang terfikir oleh mereka bagaimana ia membahagiakan suaminya. Padahal cinta kasih akan tumbuh dan subur dalam suasana memberi, bukan mengambil. Cinta adalah sharing, saling berbagi. Anda tidak akan memperoleh cinta kalau yang Anda tebarkan adalah kebencian. Anda tidak akan memetik kasih sayang kalau yang Anda tanam adalah kemarahan. Anda tidak akan meraih ketenangan bila yang Anda suburkan dendam dan kekecewaan. Rena, Anda boleh memberi apa saja yang Anda miliki, tetapi buat suami Anda tidak ada pemberian istri yang paling membahagiakan selain hati yang selalu siap berbagi kesenangan dan penderitaan. Di luar rumah, suami Anda boleh jadi diguncang dengan berbagai kesulitan. Di luar, ia menemukan wajah-wajah tegar, mata-mata tajam, ucapan-ucapan kasar, dan pergumulan hidup yang berat. Ia ingin ketika pulang ke rumah menemukan wajah yang ceria, mata yang sejuk, ucapan yang lembut, dan berlindung dalam keteduhan kasih sayang Anda. Suami Anda ingin mencairkan seluruh beban jiwanya dengan kehangatan air mata yang terbit dari samudra kasih sayang Anda. Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairun nisa allati idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika." Istri yang paling baik ialah yang membahagiakanmu bila kamu memandangnya, yang mematuhimu bila kamu menyuruhnya, dan memelihara kehormatan dirinya dan hartamu bila kamu tidak ada. Jadilah istri yang terbaik bagi suami Anda. Nasihat untuk kedua mempelai. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan, jika menikah hanya dilandasi oleh rasa saling mencintai, lalu di mana kedudukan iman? Betapa banyak yang katanya saling mencintai, tetapi pernikahan mereka justru tidak diberkahi. Bahkan sering terjadi cekcok hingga bercerai. Karena iman, Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam sabar ketika di rumah tidak tersedia makanan, kemudian beliau berpuasa, atau beliau tetap makan walau hanya tersedia cuka. Karena iman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sabar menjadi kuli menimba air dengan upah segenggam kurma. Karena iman, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabar menggiling gandum untuk keluarga dan suami tercinta hingga tangannya luka. Terkadang pernikahan tidak seindah dari apa yang dikatakan para motivator ataupun buku-buku pranikah. Akan banyak cobaan dan ujian, karena bahtera rumah tangga diibaratkan Anda berada dalam lautan yang pasti akan berjumpa dengan ombak dan gelombang air yang beriak. Maka pahamilah, rasa cinta kadang tak bisa ikut berperang. Hanya iman yang dengan pedang kesabaran dikala susah dan senjata syukur dikala senang yang mampu menghadapi bala ujian dan cobaan tersebut. Oleh karenanya, boleh-boleh saja menikah karena saling mencintai, namun pastikan perasaan itu hanya menjadi makmum. Imanlah yang harus menjadi imamnya. Pahamilah, tak semua cinta melahirkan iman, tapi iman akan melahirkan cinta biiznillah. Dengan iman, ketika suami terlupa melaksanakan kewajiban, maka istri dengan penuh cinta akan mengingatkan. Begitu pula sebaliknya. Teriring doa, semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dalam bagligai rumah tangga kalian berdua. Semoga Allah hiasi dengan ketenangan, Allah warnai dengan cinta dan kasih sayang, sehingga terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh keberkahan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.